cukup buat para netizen yang membuli Bang Agus hari-hari. Ya, berhentilah membuli ya, doakan saja. Dan ujian ini begitu berat ya, kehilangan penglihatan itu bukan perkara yang mudah. Ya, coba bayangkan kalau ujian itu Allah berikan kepada kalian. Tentu kalian belum tentu juga bisa sabar ya. Mungkin lebih parah lagi daripada reaction Bang Agus dalam menerima ujian ini. Tapi sebetulnya kalau seandainya untuk dia mendapatkan Trending Award Indonesia dari televisi, itu dia memanfaatkan penderitaan musibah yang dialami Agus ini. Saya di entertain sebenarnya mempertaruhkan karir saya untuk sampai diolok-olok masyarakat juga karena membela Agus ini. Tapi saya Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Halo, assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini kita akan mereaction. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan reaction lagi video dimana Agus saat diwawancarai ini ya, kuasa hukumnya mengatakan bahwa Agus tidak mau dioperasi dulu karena jangan sampai tidak lihat cahaya matahari lagi. Oh ya, ini ada sisanya nih, boleh untuk kebutuhan sehari-hari ya sudah. Oke. Di situ. Kan? Untuk pengobatan Agus kemarin sudah dilakukan awal disuci hari Senin, sudah diperiksa mata dan kulitnya juga sudah diperiksa. Mata disarankan untuk dilakukan operasi. Operasi itu bisa dilakukan di 2 tempat, di Jakarta Eye Center dan di Singapura ya. Kami berpikir mungkin untuk yang awal lebih baik di Jakarta dulu kalau memang nanti mau dilakukan, karena kalau di Singapura ini harus dicek lagi prosedur karantinanya bagaimana, karena setahu saya kemungkinan kalau Agus ke sana bisa dikarantina seminggu 2 minggu. Nah nanti kan agak repot di sana ya kalau nggak ada yang dampingi orang-orang yang ngerti gitu loh. Jadi mungkin lebih baik kalau memang mau lakukan operasi mata adalah di JC. Cuma ketika saya berkonsultasi dengan Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Kan gitu ya Gus ya? Benar. Oke. Gitu ya. Jadi kalau dia masih mau lihat cahaya matahari teman-teman. Jadi kalau dia operasi ya dia bisa buta total. Oke. Berikutnya kita akan melihat gimana suasana pertemuan Agus dan pihak Kemensos. Kita jadi penasaran ada apa? Beliau si Novi ini mendapat Trending Award yang pertama. Saya lihat ini ada tujuan mungkin ya Pak, tapi sangat tidak elok untuk dia mendapatkan Trending Award Indonesia dari televisi. Itu dia memanfaatkan penderitaan musibah yang dialami Agus ini. Saya di entertain sebenarnya mempertaruhkan karir saya untuk sampai diolok-olok masyarakat juga karena membela Agus ini. Tapi saya lihat Agus ini sangat pantas untuk saya bela Pak. Agus ini tidak ingin musibah ini terjadi dengan saya mendengarkan podcast Densu, klarifikasi antara Novi dan Agus, saya dengarkan secara seksama. Saya menyimpulkan bahwasannya memang walaupun harus dibuktikan juga di pengadilan ya, saya menyimpulkan bahwasannya secara hukum Novi telah melakukan kesalahan. Even kalaupun misalnya dia punya legal standing, dia tetap tidak boleh mengambil dana dari rekening seorang secara paksa. Sejatinya secara sukarela. Namun di sini kan Agus kan sedang membutuhkan begitu. Dan ada lagi penekanan selanjutnya, yaitu setelah dana diambil, yang menjadi persoalan lagi di sini Pak, saya kaitkan dengan kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia Agus sejatinya bisa menggunakan dana itu, tapi karena ada perkara ini sehingga itu menjadi mundur. Jadi dana itu di rekening yayasan nggak ngapa-ngapain, sementara di sisi yang lain Agus sedang butuh perobatan begitu. Nah ini menjadi kata kunci digunakan selain dari kasus hukumnya tadi Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya itu ya. Jadi di Kemensos ini yang dibahas tentang Agus dan Novi depannya ya. Oke, kali ini kita akan beralih ke Pak Ustadz nih. Kita dengarkan apa nasihat dari Pak Ustadz dari Sulaiman ya.
ya kita memang nampak harus prihatin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku buat para netizen yang membuli Bang Agus hari-hari, ya, berhentilah membuli, ya, doakan saja. Dan ujian ini begitu berat, ya, kehilangan penglihatan itu bukan perkara yang mudah, ya. Coba bayangkan kalau ujian itu Allah berikan kepada kalian, tentu kalian belum tentu juga bisa sabar, ya. Mungkin lebih parah lagi daripada reaction Bang Agus dalam menerima ujian ini. Tapi sebetulnya, ya, kalau seandainya orang-orang yang ada di sekitar Bang Agus itu mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah, untuk perbaiki sholat, untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir, ya, kurangi bicara kepada makhluk, tidak berharap sama makhluk, pasti Bang Agus itu akan tenang, akan bahagia. Seperti Icang itu ujiannya sama, bahkan mungkin lebih parah. Icang itu kedua bola matanya dicongkel sama orang, ya, tapi karena orang yang di sekitarnya Icang itu menasihati untuk ingat Allah, untuk minta tolong kepada Allah, ya, maka kesedihannya Bang Icang diganti Allah dengan kebahagiaan, kepanikannya diganti dengan ketenangan. Sekarang kita tengok, saya berkali-kali jumpa dengan Icang, cuman dengan Bang Agus belum sempat jumpa, ya. Saya yakin Bang Agus juga bisa tenang, bisa bahagia kalau saja orang-orang di sekitar Bang Agus mengingatkan Bang Agus untuk kembali kepada Allah, untuk banyak-banyak istighfar, ya. Sekarang tukang bisiknya ingin suruh ingat polisi, ingat kepada pengacara, minta tolong sama orang ini, orang itu. Nauzubillah min dzalik. Saya ingatkan, ya, masalah kita ini seberapapun besarnya, kalau kita ingat Allah, maka masalah itu akan hilang, akan jadi kecil, karena Allah Maha Besar. Maka Bang Agus angkat tangan, menyerah kepada Allah, Allah akan turun tangan. Rezeki tidak akan tertukar. Gak usah khawatir masalah uang, masalah rezeki itu. Kalau memang itu sudah dituliskan oleh Allah, uang donasi, bahkan mungkin ada uang-uang yang lain, rezeki yang lain yang belum Allah berikan, Allah dikeluarkan, Allah akan hantarkan kepada Bang Agus sebelum Bang Agus meninggal dunia. Oke, tidak akan mati seorang hamba sebelum Allah sempurnakan rezeki. Tapi kalau itu memang bukan rezeki, satu dunia pun tidak bisa bantu. Maka mulai hari ini saya ingatkan, berhentilah berharap kepada makhluk, karena semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ingat kebaikan semua orang yang pernah berbuat baik kepada Bang Agus, sekecil apapun kebaikan mereka diingat. Ya, Bang Denny Sumargo, orang baik, pernah bantu, diingat kebaikannya. Ya, Teh Novi, orang baik yang dengan niat baik. Sebetulnya kalian tidak ada masalah kalau saya perhatikan, ya. Kalau saya tidak ada orang pihak ketiga yang memanas-manasi masalah ini. Maka mulai hari ini Bang Agus banyak-banyak introspeksi diri. Kalau ada salah rasanya, kesalahan yang dibuat, minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang, kepada para donatur, karena telah menyalahgunakan donasi yang niatnya untuk pengobatan tapi malah digunakan untuk perkara lain. Itu salah, ya, itu nggak bisa dibenarkan, ya. Kemudian masalah urusan dengan Teh Novi dan yayasannya bisa bicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Saya yakin Novi itu orang baik, karena saya lihat bagaimana dia menyayangi Icang, membantu Icang, mengobati Icang, ya, memperhatikan Icang, memberikan semua uang donasi Icang dengan transparan, luar biasa, ya. Jadi Bang Agus pun saya rasa bisa lebih baik lagi mulai ke depan ini kalau sudah bisa mengembalikan hatinya untuk tawajuh kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan Bang Agus dirubah Allah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Ingat, sedih sementara. itu, ya teman-teman, nasihat dari Ustadz Jari Sulaiman, dan masuk akal juga bahwa kita sebagai netizen, ya, cukup mendoakan saja semoga Agus itu, ya, atau kasus ini terselesaikan. Ya, masih kita turut prihatin, walaupun kita nggak setuju juga sih apa yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya, bahwa harusnya mereka itu, ya, tidak pakai lapor-lapor gitu sama Mbak Novi, kan bagaimanapun juga Mbak Novi kan niat bantu, ya kan. Harusnya kalau ditegur, ya, si Agus bilang apa, ya, minta maaf aja kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu reaction kita. Terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.